Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang soal mengenai konfigurasi elektron. Ya, soal seperti ini adalah soal kimia SMA, tepatnya SMA kelas 10 ya. Tapi sebelum kita lanjut ke contoh soalnya, saya harapkan kalian yang belum subscribe channel ini untuk subscribe channel ini sekarang juga, karena setiap hari kami upload video mengenai matematika, fisika, kimia, dan biologi. Ya, dan nyalakan juga notification-nya. Oke, sekarang saja ke contoh soalnya. Ini ada dua soal ya, ini mirip soalnya, saya langsung gabungkan begitu saja ya. Yang soal pertama, jika unsur A membentuk senyawa yang stabil ANO3 dua kali, maka konfigurasi elektron unsur tersebut adalah, nah di sini diketahui ada senyawa yang stabilnya itu adalah ANO3 dua kali ya. Nah kalau misalnya kita tuliskan dia senyawanya ANO3 dua kali, kan saya harapkan sudah familiar dengan ion poliatom ya. NO3 ini termasuk ion poliatom ya. Kok kan ingat dia itu memiliki muatan -1 ya, NO3 min gitu ya. Dia memiliki muatan -1 seperti itu. Nah, karena dia itu memiliki 2 NO3 min, berarti dia muatannya itu adalah -2 gitu. Dan ini adalah senyawa yang tidak memiliki muatan, dia muatannya 0 gitu. Karena dia muatannya 0, berarti muatan di kation sama muatan di anion itu harus sama gitu. Karena di anionnya itu -2, berarti di kationnya itu ada logam A-nya ya gitu ya. Berarti dia +2 gitu. Supaya hasilnya 0. Ya. Gitu ya. Jadi A-nya itu ada +2. Jadi kita bisa tahu kalau A itu dalam bentuk ionnya itu ada 2+, A 2+. Seperti itu. Nah, sini kan ditanya ada konfigurasi elektron unsur tersebut. Berarti kita harus mencari konfigurasi elektron bukan A2+ ya, tapi kita mencari konfigurasi elektron A-nya. Karena ditanya ada konfigurasi elektron unsur, bukan ion ya. Nah, karena dia A2+-nya itu sudah dalam bentuk yang stabil ya, dalam artian stabil itu dia sudah semua terisi elektron gitu ya. Jadi kalau dia terakhirnya S ya dia S2, kalau dia terakhirnya P ya P6 ya, kalau dia terakhirnya D ya D10 gitu ya, dan kalau terakhirnya F 14. Pokoknya dia sudah terisi penuh semua orbitalnya gitu ya, seperti itu ya. Nah, di sini karena D itu A2+ menjadi A gitu kan ya, dia kan kalau misalkan dia dalam bentuk kation atau dia dalam bentuk muatan positif, berarti jumlah protonnya itu lebih besar daripada jumlah elektronnya gitu. Dia lebih banyak, sebanyak 2 gitu ya. Nah kalau misalnya seperti itu, berarti konfigurasi elektronnya kalian kurangi dengan 2 gitu. Kalian kurangi dengan 2, jadinya kalau kita membuat konfigurasi elektron dari A, berarti semua dikurangi dengan 2. Jadi kalau misalkan saya tulis misalnya terakhirnya itu konfigurasi elektron itu S, subgrid S terakhir, berarti S0 gitu ya. Ya. Kalau dia P, jadi P4 gitu. Kalau dia D berarti D8. Kalau F berarti F12 gitu. Pokoknya dikurangi 2 gitu. Karena jumlah protonnya lebih banyak daripada jumlah elektronnya gitu. Jadi konfigurasi elektron dari A-nya itu dikurangi dengan 2 semuanya gitu. Nah, kita lihat aja sekarang yang dia terakhirnya itu P4, D8 atau S12 itu. Ini 3S2 nih. Dia terakhirnya 3S2. Nah, ini kan dia sudah stabil ya, yang A ini. Dia udah dalam bentuk terisi penuh semua. Berarti nggak mungkin dia dalam bentuk A-nya. Ya, dia pasti sudah dalam bentuk ionnya gitu. Jadi A ini salah ya. Ya, E ini udah terisi penuh juga. P6 kan terakhirnya berarti salah juga. Ya. Yang B 3P2 terakhirnya, 3P2. Kalau dia 3P2 berarti dia kurang 4 elektron ya, sampai 3P6 gitu kan. Padahal seharusnya dia kurang 2 elektron aja, berarti P3P2 salah. Ya, 3P6 yang D itu dia sudah terisi penuh semuanya, berarti salah juga. Dan yang C yang benar, kita lihat 3P4 terakhirnya. Kalau dia 3P4 berarti dia memang kurang lagi 2 elektron untuk mencapai P6. Berarti jawaban yang C yang benar. Ya. Untuk konfigurasi elektron dari A. Seperti itu ya. Untuk yang kedua, unsur fosforus Z15 ya, Z itu adalah nomor atomnya ya. Unsur vanadium Z-nya 23 mempunyai kesamaan dalam hal. Nah, di sini ada kita ditanya kesamaannya. Kalau ditanya kesamaannya berarti kita pertama kali harus mencari dulu konfigurasi elektron masing-masing. Ya, untuk F sama untuk yang V. Ya, saya tuliskan di bawah sini. Jadi untuk 15P ya maksud saya, sorry. Ini fosforus kan P ya, bukan F ya gitu. Kalau F itu fluor ya, sorry. 15P berarti kita tuliskan 1S2, 2S2, 2P6,
3S2, 3P3. Ya, saya harapkan kalian sudah lancar ya aturan aufbau ya. Kalau kalian belum lancar aturan aufbau, kalian tuliskan piramidnya gitu. Saya kasih tips sedikit ya bagi kalian yang nggak terlalu hafal. Kita tuliskan dulu piramidnya dari 1S, 2S, 3S sampai 7S gitu. Nanti yang P itu mulai dari 2P ya, mulai dari 2P. Nanti kalau yang subunit D mulai dari 3D ya, dan F itu mulai dari 4F gitu. Kalian akan tuliskan, nanti kalian buat urutannya sesuai dengan dari atas sampai bawah gitu. Itu cara cepatnya sih. Tapi kalau kalian memang sudah hafal di luar kepala, ya sudah kalian langsung tuliskan saja gitu. Tapi yang jelas kalian jangan hafalkan ya untuk aturan aufbau ini. Kalau kalian memang belum hafal urutannya, belum terlalu mengerti urutannya atau belum terlalu lancar, kan tuliskan saja seperti ini gitu ya, tuliskan piramidnya gitu ya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3, udah total 15 elektron ya. Sekarang yang V vanadium itu 23 V ya. Vanadium itu dia lambangnya V ya, mungkin kan nggak terlalu familiar ya. 1S2, 2S2, 2P6 ya, 3S2, 3P6, 4S2, 3D3 ya, semua totalnya itu ada 23 sudah ya. Nah, ini mempunyai kesamaan, kita cek satu persatu dari A sampai E ya. A, nomor periode ini yang P ini dia periode 3 ya. Kita lihat dengan subunit S sama P-nya dia 3 dia periode 3. Kalau dia V, dia periodenya kalian lihat subunit S. Kalau dia terakhirnya D, kalian lihat yang S-nya. Dia subunitnya yang S itu dia kuitnya itu 4. Dia udah berada di kuit keempat, berarti nomor periodenya berbeda. Ya, fosfor itu dia periode 3, vanadium dia periode 4. Yang A salah ya. Yang B nomor golongan ya. Kalau golongan yang P itu dia terakhir subunit P, dia berada di golongan A, pasti dia golongan utama. Kalau vanadium dia terakhirnya D. Kalau terakhirnya D, dia pasti dia berada di golongan transisi gitu. Kalau udah golongannya saja berbeda, berarti pasti dia nomor golongannya beda gitu ya. Kecuali kalau kalian lihat dia sama-sama golongan utama, baru kalian cek gitu ya, atau sama-sama golongan transisi baru kalian cek. Tapi kalau dia satu udah golongan utama, satu udah golongan transisi, ya pasti berbeda gitu ya. Jadi yang B salah gitu ya. Yang C, bahan oksidasi paling rendah. Nah, kalau bahan oksidasi ini kita sulit yang menentukan ya dari konfigurasi elektron ya. Kalau dia 15P, misalnya 15P itu dia ada di golongan utama kan. Biasanya kalau dia golongan utama, bahan oksidasinya paling cuma 1 gitu ya. 15P ini dia 3P3 kan. 3P3 dia kekurangan lagi 3 elektron. Kalau dia kurang lagi 3 elektron, berarti dia jadi P3- gitu. Dia bahan oksidasinya min 3 gitu. Tapi kalau misalkan vanadium itu karena dia berada di golongan transisi, dia sulit untuk ditentukan bahan oksidasinya, karena ciri dari golongan transisi itu dia bahan oksidasinya banyak gitu. Bukan lihat misalnya dari golongan transisi aja misalnya, pasti lebih dari 1 ya. Dan ada bahan oksidasi yang paling stabil gitu. Jadi sulit untuk menentukan bahan oksidasi dari unsur jika diketahui hanya konfigurasi elektronnya ya. Berarti yang C itu salah juga ya. Yang D, subunit terakhir yang diisi oleh elektron. Subunit terakhir yang P, yang fosfor itu dia P terakhir, sedangkan yang V dia terakhirnya itu D. Berarti berbeda ya. Berarti dia nggak sama dia subunit terakhirnya. Berarti D salah juga. Dan kita harapkan yang E yang benar ya. Sekarang kita cek jumlah elektron yang tidak berpasangan ya. Berarti kita lihat dari P yang fosfor itu dari 1S sampai 3S2 itu semua pasangan ya. Karena ini sudah penuh. Yang V, yang vanadium dari 1S sampai 4S semua sudah terisi penuh ya. Sedangkan yang 3P3 sama 3D3 ini yang tidak terisi penuh gitu ya. Nah, kalau misalnya kita gambarkan subunit dari orbital dari P ya. Saya gambarkan orbital dari P, dia kan ada 3 orbitalnya kan. 1, 2. Kita gambarkan ada 3 elektron, 1, 2, 3. Ya, sedang untuk D dia ada 5 orbital ya. 1, 2, 3, 4 ya, kita isi dengan 3 ya. Nah, berarti dia sama ya jumlah elektron tidak berpasangannya, dia sama-sama ada 3 elektron yang tidak berpasangan ya. Berarti yang E yang benar ya untuk soal yang kedua. Oke, mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya. Kalau kalian ada yang kurang mengerti atau ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Terima kasih.